Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1732 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah ada di kitab Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai ayat 46. Di bawah perikop mengenai korban pagi dan korban petang. Demikian firman Tuhan. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik, dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya. Pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun, di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan Tuhan yang luar biasa. Amin. Apanya yang luar biasa Pak Pendeta? Yang luar biasanya adalah Tuhan membuka rahasia kehadirannya di tengah umatnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita ketika kita, yang pertama, ketika kita memberikan korban persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 38 sampai ayat 41 di sana. Dikatakan, inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja.
Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi. Harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika umat Tuhan mempersembahkan korban persembahan berupa hewan binatang korban, domba, kambing, dan lain sebagainya, Tuhan hadir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar konteks perjanjian lama, korban yang menyenangkan hati Tuhan adalah korban bakaran. Ketika umat Tuhan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, itu adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Karena Tuhan hadir ketika kita memberikan korban persembahan. Saudara, mungkin saudara memberikan korban persembahan itu waktu saudara, tenaga saudara, daya saudara, atau mungkin dana saudara. Saudara, Tuhan hadir. Saudara ingat ketika Tuhan ada di bait suci dan memperhatikan semua orang yang memberikan persembahan di bait suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang kaya memberikan korban persembahan untuk Tuhan, dan ada janda miskin yang memberikan persembahan hanya 2 peser. Saudara, kita nggak akan membahas banyak sedikitnya itu, tetapi sudah perhatikan, Tuhan memperhatikan. Amin. Tuhan hadir. Ketika kita memberikan korban persembahan kepada Tuhan, Tuhan memperhatikannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, mari kita memberikan korban persembahan untuk Tuhan terbaik. Amin. Yang paling terbaik kita berikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan korban persembahan, surga melihat dan akan membalas apa yang saudara tabur. Ketika saudara memberikan korban persembahan kepada Tuhan, mungkin itu waktu saudara. Saya percaya ketika saudara memberikan persembahan waktu saudara untuk melayani, Tuhan akan berkati waktu saudara sehingga saudara umur panjang. Amin. Ketika saudara memberi diri saudara untuk menjadi korban persembahan untuk pelayanan, Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Dan ketika saudara memberikan korban persembahan melalui dana, saudara yang dikasihi Tuhan, pasti Tuhan akan berkati saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita memberikan korban persembahan untuk Tuhan, itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita ketika apa? Kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 42 di sana. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini saya menangkap di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Itu menandakan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, kita hendak beribadah kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Firman Tuhan dengan jelas berkata, di mana 2 dan 3 orang berkumpul saudara di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Ketika kita beribadah, Tuhan hadir. Ketika suami dan istri bersepakat beribadah, Tuhan hadir di sana, di tengah-tengah mereka. Amin.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita dalam konteks kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Jadi saudara yang merintis mungkin jemaat masih 1, 2, 3 orang, saudara, jangan berkecil hati. Yang terpenting di sana bukanlah fasilitas, tetapi kehadiran Tuhan. Amin. Saudara, jemaat yang saudara layani mungkin cuma 1 orang, berdua dengan saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Amin. Sama kehadiran Tuhan dengan ibadah gereja yang mungkin ribuan jemaatnya. Saudara, kehadiran Tuhan sama. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu yang paling penting. Saudara, kita memuji, menyembah Tuhan, tujuannya apa? Untuk mengundang hadirat Tuhan. Ketika kita datang beribadah ke rumah Tuhan, kita percaya saudara, kita ingin bertemu dengan Tuhan di sana dalam konteks ibadah itu. Dan betul Tuhan hadir di sana. Amin. Bukti kehadiran Tuhan, Tuhan selalu menyapa kita dengan firman Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu, itulah sarana Tuhan untuk berbicara kepada kita umatnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di hari Minggu ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kita kekuatan, semangat yang baru dalam menjalani kehidupan kita ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang lain. Tapi mari kita mau kerjakan dengan tekun, dengan giat. Sebab hari Tuhan sudah semakin dekat, Tuhan sudah mau datang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perbanyak ibadah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan hadir ketika kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita ketika kita apa? Hidup dalam kekudusan. Amin. Ketika kita menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan ayat 43 sampai ayat 46. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, kuduskanlah dirimu. Tuhan itu Allah yang maha kudus. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Oleh karena itu kita sendiri yang harus sadar diri dan harus berbenah diri, menyucikan diri kita di hadapan Allah Israel itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jaga hidup kita. Kita mau jaga supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Jangan selingkuh, jangan jadi pelakor, jangan jadi pebinor, jangan kotori hidupmu dengan hal-hal cabul, zina. Jangan, kuduskan dirimu. Jangan mencemari hati kita dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan hal-hal yang bersifat tidak baik, saudara. Dendam, sakit hati jangan ada dalam hatimu. Kuduskan dirimu supaya Tuhan hadir
di dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan hadir dalam kehidupan kita kalau kita masih kompromi dengan dosa. Kalau kita masih melakukan dosa, Saudara, Tuhan tidak akan hadir dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara sudah rajin gereja, sudah melayani Tuhan, tanggalkan semua kehidupan manusia lamamu. Jadilah manusia yang baru di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan Allah Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama saudara, Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita ketika kita memberikan korban kepada Tuhan. Korban persembahan kepada Tuhan. Korban persembahan yang dimaksud adalah waktu kita, tenaga kita, hidup kita, mungkin juga dana kita. Kita menjadikan itu korban persembahan yang harum bagi Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, mari kita jaga hidup kita menjadi pribadi yang kudus di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan benar-benar hadir dalam kehidupan saudara dan saya, karena kita menjaga diri kita untuk menjadi tempat suci, bait Allah yang kudus, di mana Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Saudara dan saya adalah bait Allah, bait yang kudus. Amin. Makanya kita harus hidup kudus, supaya Allah yang maha kuasa, yang maha kudus itu mau hadir dalam kehidupan kita, orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sudah menegur, menasihati kami. Bapa di surga mau berdoa, biarlah Tuhan selalu memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba berdoa ya Tuhan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, selalu menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui pelayanan ini, melalui audio renungan ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil. Amin. Saudara yang mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati melalui pelayanan ini, mari jadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.